Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Dayulita dengan nomor BP 20101152630034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam membuat tugas ini. Langkah yang pertama yaitu kita akan mengaktifkan Apache dan MySQL di exam. Dan selanjutnya kita akan membuka localhost dan membuat database OLAP perpustakaan dan OLTP perpustakaan. Untuk OLTP perpustakaan yaitu kita langsung saja membuatnya di localhost dengan berisi anggota, buku, dim anggota, dim buku, formulir, dan peminjaman. Sedangkan di OLAP perpustakaan kita tidak akan membuat langsung di localhost ini, tetapi kita akan membuatnya di aplikasi Penhole. Yang pertama yaitu kita akan membuat dim waktu. Dim waktu yang pertama kita akan mengambil desainnya di execute SQL script, di mana terdapat koneksinya kita akan bikin koneksi OLAP, dan scriptnya berikut terdapat di modul. SQL script itu berguna untuk mengkoneksikan file-file ini. Selanjutnya itu CSP file input. Nantinya kita akan membrowse di sini untuk mengambil file time CSP-nya. Dan selanjutnya yaitu kita akan menghubungkan CSP file input ke tabel output, di mana di dalam tabel output terdapat koneksi OLAP, dan dalam target tabel itu kita akan membrowse untuk mengambil file dim waktu. Selanjutnya kita akan mencoba runningnya. Dan jika sudah terchecklist seperti ini, berarti sudah berhasil. Selanjutnya itu kita akan membuat dim anggota. Sama seperti dim waktu tadi, pertama-tama kita akan mengambil desain, yaitu dengan nama execute SQL script. Dengan script seperti berikut. Selanjutnya itu kita akan mengambil tabel input. Di dalam tabel input terdapat koneksi OLTP. Berbeda dengan SQL script tadi menggunakan koneksi OLAP. Sedangkan di sini terdapat koneksi OLTP. Dan SQL-nya adalah berikut. Sama seperti modul. Selanjutnya itu kita akan menghubungkan tabel input dengan add sequence, di mana name of value-nya yaitu anggota key. Dan setelah itu kita akan menghubungkan ke select values, di mana kita akan mengget file to select dan berikut setelah di get file to select. Dan setelah itu kita akan menghubungkan ke tabel output dengan koneksi OLAP. Dan untuk target tabelnya kita akan membrowse di sini untuk mengambil dim anggota, file dim anggotanya. Setelah itu kita checklist specify database file, dan database filenya itu di get file. Selanjutnya itu tampilannya seperti ini. Dan setelah itu kita coba running. Nah, jika sudah seperti ini berarti dim anggotanya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan membuat dim buku. Sama seperti dim anggota, cara-caranya sama saja dengan membuat dim anggota. Hanya saja perbedaannya di sini kita akan mengubah jadi dim buku. Untuk tabel inputnya seperti ini. Dan di sini tetap koneksinya OLTP.
Untuk sequence-nya sama saja, tetapi kita akan mengubah name of value-nya menjadi buku K. Dan untuk select values-nya sama saja, kita akan mengget file to select dan berikut tampilannya. Dan yang terakhir itu tabel output. Tabel output ini berguna untuk membrowse semua yang kita buat tadi. Dan untuk target table, sama saja seperti sebelumnya, kita akan membrowse untuk mengambil file dim bukunya. Setelah itu, kita akan mencoba runningnya. Jika sudah seperti ini, berarti dim bukunya sudah berhasil. Selanjutnya itu dim keadaan buku, sama saja seperti dim anggota dan dim buku. Berikut penjelasannya. Sama saja seperti sebelumnya, hanya saja diganti nama dim keadaan bukunya. Dan untuk koneksinya yaitu sama seperti ini, koneksi OLAP. Hanya saja diganti sama yang ini. Untuk name of value-nya diganti menjadi keadaan buku K. Dan select values-nya tampilannya seperti ini. Untuk yang terakhir itu tabel output. Sama seperti tadi, target tabelnya itu dengan cara browse untuk menampilkan file dim keadaan buku. Setelah itu kita coba running. Nah, jika sudah seperti ini, berarti dim keadaan buku sudah berhasil. Yang selanjutnya yaitu dim peminjaman. Sama seperti sebelumnya, cara-caranya adalah sebagai berikut. Hanya saja diganti menjadi dim penerbit. Untuk koneksinya tetap sama menjadi koneksi OLAP. Dan untuk tabel input itu koneksinya diganti menjadi OLTP. Dan untuk SQL-nya itu diganti select distinct penerbit buku from buku. Setelah itu kita sambung ke add sequence. Name of value-nya menjadi penerbit K. Setelah itu langsung saja ke select values dengan cara yang sama, yaitu di get file to select, dan tampilannya akan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tabel output. Sama seperti tadi, target table yaitu di mana di browse untuk menampilkan file dim penerbitnya. Dan kita coba running. Nah, jika sudah seperti ini, berarti ini juga sudah berhasil. Selanjutnya dim status sama saja seperti sebelum-sebelumnya. Hanya saja diganti dengan scriptnya diganti dengan dim status. Yang selanjutnya itu table input. Koneksinya itu koneksi OLTP dengan select distinct status anggota from formulir. Setelah itu kita hubungkan kan add sequence dengan name of value status key. Dan select values-nya sama seperti tadi dengan main get file to select, dan tampilannya akan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu tabel output. Untuk tabel outputnya sama saja seperti tadi, yaitu koneksinya tetap OLAP dan dim statusnya itu dengan cara di browse untuk menampilkan file dim statusnya. Untuk database-nya seperti ini. Untuk menampilkan database seperti ini, kita akan main get file-nya. Setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Selanjutnya kita coba untuk running-nya. Kalau sudah seperti ini berarti sudah benar.
Yang terakhir kita akan mencoba membuat file peminjaman. Berbeda dengan yang tadi, tetapi kita akan memulainya juga dengan execute SQL script, di mana koneksinya tetap menggunakan koneksi OLAP dengan script sebagai berikut. Selanjutnya itu kita akan mengambil tabel input, dan koneksinya tetap seperti yang tadi, yaitu menggunakan koneksi OLTP dengan SQL seperti berikut, sama dengan modul yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan menghubungkan semua yang kita bikin tadi. Yang pertama itu kita akan menghubungkan ke anggota key, di mana anggota key koneksinya tetap menggunakan OLAP, dan lookup tabelnya itu dengan cara di browse untuk mengambil file dim anggotanya. Dan untuk table file dan file di sininya kita bikin manual, sama seperti ini. Selanjutnya itu kita akan membuat status key, sama seperti anggota key tadi, hanya saja disesuaikan saja sama status key-nya seperti berikut. Selanjutnya itu buku key, sama saja semuanya, hanya saja disesuaikan dengan step name-nya. Ini adalah penerbit key. Dan ini keadaan key, yaitu dengan membuat seperti ini. Selanjutnya itu waktu key. Sama saja kita akan menggunakan koneksi OLAP, dan lookup tabelnya itu dengan cara membrowse untuk menampilkan file dim waktunya. Dan untuk key-nya kita akan menuliskan seperti ini. Selanjutnya itu kita akan men-select value semuanya dengan cara yang sama, yaitu kita akan menekan get file to select, dan akan bertampilan seperti ini. Yang terakhir yaitu kita akan mencoba tabel outputnya. Untuk tabel outputnya kita akan menggunakan koneksi OLAP, dan target tabelnya itu membrowse untuk mengambilkan file fake peminjaman. Setelah itu kita akan men-checklist specify database file, dan setelah itu kita akan membuat database filenya dengan cara menekan get file, dan jika benar akan bertampilan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba merunningnya. Ini ya seperti ini. Jika sudah seperti ini berarti sudah benar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.